Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabatku yang di PKBM Generasi Juara. Memang juara. Perkenalkan, nama saya Kairen Gaisani Zakia Warisman. Umur saya 8 tahun. Saya dari Karawang. Saya kelas 2 HST Atau mandiri. Homeschooling mandiri. Saya Warisman, abinya Kairen. Mohon maaf, sekarang Uminya nggak bisa join. Biasanya Uminya kalau join kayak gini kayak serasa podcast beneran kak. Lagi sakit, jadi kita berdua mewakili Umi. Awal mula kami keluarga Duoki itu mengambil PKBM itu karena dasarnya adalah anak supaya fokus pada hafalan Quran. Kemudian kita cari-cari di Karawang, banyak sih PKBM, tapi kebanyakan tidak bisa online seperti PKBM Genju. Kebanyakan tatap muka, jadi nggak ada bedanya nanti dengan kita mengambil homeschooling, kok masih ada tatap muka seperti sekolah sebenarnya gitu. Jadi intinya orang tua kami itu mengambil homeschooling itu dengan tujuan yang pertama supaya anak bisa fokus terhadap hafal Quran, terhadap Al-Quran dulu, karena mempelajari ilmu Al-Quran lebih dulu sebelum ilmu yang lain, supaya lebih fokus, waktunya lebih fleksibel. Jadi kami cari-cari di internet, Uminya terutama yang rajin, beliau nemu di FB, yaitu PKBM Generasi Juara. Kemudian kita cek, kita tanya langsung ke ownernya Bu Ida, beliau jelaskan detail, jadi kami tertarik. Dan di PKBM Genju itu ada dua pilihan, yaitu homeschooling mandiri atau HST, atau yang reguler. Ada tatap muka tapi online, bukan tatap muka fisik maksudnya, tapi online. Nah, kami mengambil homeschooling yang mandiri karena memang supaya waktunya lebih fleksibel ya kak belajarnya, karena biar kakak Kairen fokus ke hafalan, kita nggak tahu jam berapa harus tatap muka lewat online itu ya, jadi kurang fleksibel menurut kami. Tapi bagi yang mau mengambil kelas reguler ya tidak mengapa, itu pilihan saja. Yang pasti PKBM Genju menyediakan HST itu supaya para orang tua seperti kami yang mempunyai visi misi tersendiri di dalam keluarga tidak mengganggu sama sekali dengan proses belajar menghafal Al-Qur'annya dan lain sebagainya. Intinya tergantung dengan kondisi kita lah, schedule-nya hari ini ngapain. Tapi yang jelas kami mempunyai visi misi seperti itu kepada anak-anak, tapi tetap mengikuti aturan pemerintah. Dan saya lihat PKBM Generasi Juara memang lebih bagus, jos lah. Jadi akreditasinya bagus, sistem akademiknya. Jadi lebih terorganisir. Untuk buku paket misalkan untuk belajarnya Kairen itu biasanya pekan-pekan terakhir ya, kalau mau kuis kan ada kisi-kisi itu. Nah, kita download dulu tuh e-book. Ini modelnya e-book tadinya kayak, karena Kairen tidak diperkenankan menonton TV, bermain HP, jadi orang tua download e-booknya dari portal atau websitenya PKBM Genju itu, kemudian kita print dan kita jilid. Nah, seperti ini contohnya yang semester 2, ada yang semester 1 seperti ini. Jadi anak-anak lebih mudah, kapanpun dia melihat rak buku dia baca, dia isi. Kebetulan Kairen udah bisa baca dan bisa tulis saat masuk PKBM Genju berusia 7 tahun. Karena usia itu memang standarnya menurut PKBM itu usia yang matang untuk logika berpikir, apalagi untuk tatap muka online seperti ini. Jadi bagi anak udah usia 7 tahun itu udah pas.
Kemudian yang lebih fleksibel lagi, paling kita orang tua itu mengerjakan tugas atau diskusi lewat sistem yang namanya Elekta. Elekta itu kalau di PKBM Genju artinya seperti kelas ya teman-teman semua. Isinya hanya 20 orang silo ya. Pokoknya di HP lah. Di sini tuh ada, nggak kelihatan ya. Nah seperti ini ada assignment, ada tugas-tugas di sini di HP, ada tugas di Elekta bisa kita lihat. Kemudian untuk kehadiran bisa kita isi dari diskusi yang di create oleh tutor. Jadi kalau yang untuk wilayah akademik seperti ini, Uminya Kairen mempercayakan kepada saya. Jadi harus aktif dalam grup Telegram atau apa sih namanya, email. Nah, biasanya notifikasinya ada di email. Biasanya kelunding ada notifikasi tutor, tematik, upload, homework on assignment itu, kuis atau apa. Bisa lihat dari email, kita klik langsung masuk login ke Elekta. Nah, bisa kita lihat kapan due date-nya, tugasnya apa saja, terus materinya apa saja, udah ada di sini semua. Kemudian kita juga bisa lihat melalui sistem yang baru, itu SIAKAD. Nah, di SIAKAD itu juga kita bisa melihat yang namanya apa itu, kalender akademik, terus rapor online bermacam-macam sama ID. Kalender akademik, rapor online, dan ini rapor online contohnya seperti ini. Silo kalau di HP. Pokoknya ada rapor online. Nah, di HP ada SIAKAD. Terus ada lagi ID card. ID card itu bisa kita download, kita pakai buat lomba, kita pakai buat daftar klub memanah ya Kak. Iya. Pokoknya terakui. NISN juga ada. Dan udah terbit NISN-nya sekarang semester 2, tadi sebelumnya semester 1 udah ada. Kita cek di Kemendikbud, di website resminya, ada juga di situ. Jadi aktif. Bahasanya maaf, bukan nongol ya. Aktif. Jadi keinginan kami orang tua terpenuhi insya Allah dengan dibersamai atau didampingi oleh PKBM Genju. Kami selaku orang tua dari homeschooler, dan rencananya insya Allah adiknya juga Winza nanti mau masuk ke PKBM Genju untuk paket A setelah SD, nunggu 7 tahun supaya logika berpikirnya sudah matang. Nah teman-teman semua, kita akan kasih contoh misalkan tugas yang dari semester 2 bikin kolase kayak gini nih ya Kak. Iya. Mudah kan belajarnya? Mudah. Belajarnya akhir-akhir pekan ada kisi-kisi dari tutor, kita pelajari, tidak mengganggu sama sekali aktivitas belajar Al-Quran ya. Iya. Banyak membaca buku. Terus ada buku paket seperti ini kayak yang tadi saya ulas sebelumnya. Anak-anak mudah sekali membaca dengan model buku, cuma nih jilidnya terlalu besar, besok akan diperkecil. Ada lagi tugas seperti ini, montase. Jadi lebih asik kalau ada tugas-tugas dari PKBM Genju dikerjakan, ada due date-nya, fleksibel, tidak mengganggu aktivitas belajar dan menghafal Al-Quran. Betul nggak? Iya. Menurut Kakak enjoy nggak? Enjoy. Bisa melatih memanah ya? Iya. Terus tidak harus bangun pagi berangkat sekolah, ya nggak apa-apa yang sekolah, tapi kalau yang ambil AST tidak harus sibuk dengan semua mata pelajaran. Ya, kita mengikuti apa yang ada kurikulum K13 dari PKBM Genju saja, tapi fokus ke hafalan Al-Qur'annya tidak terganggu. Intinya lebih fleksibel, lebih enjoy, lebih real time. Menurut kami yang penting ada rapot. Karena kita selain homeschooler juga memikirkan rapot dari kejar paket yang dari PKBM, dan nextnya kalau mau kuliah atau apa bisa, dan sudah melakukan NISN. Intinya terakui ya, terakui di pemerintah. Sebagai warga yang bijak, warga yang baik, tidak boleh menembak rapor. Nah, yang boleh melakukan rapor mana? Ya lembaga penyelenggara pendidikan. Gak mungkin lah orang tua menerbitkan rapor sendiri. Intinya di situ. Oke teman-teman, cukup
untuk ulasannya kalau mau bicara lebih banyak lagi nanti habis waktunya. Ya Kak. Intinya asik ya Kak ya belajarnya. Iya. Oke, salam dari Uminya buat Uminya Kairen, namanya Umi Rizka. Buat teman-teman semua warga belajar PKB Bina Risbara, mohon maaf tidak bisa join, lagi temenin adiknya juga Winsa Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.